Sama dong, sama oknum pemerintah di Bikini Bottom. Mereka punya jiwa yang luar biasa mulia dan bijaksana. Sumpah aku cinta banget sama pemerintah Bikini Bottom saat ini. Dibayar berapa kak ngomong gitu? Salam sejahtera para pemirsa, kali ini berjumpa dengan saya Teni Amelia dalam segmen Dunia Lagi bercanda. Kami akan membawakan berita yang aktual dan tentunya sedikit berfaedah untuk Anda semua. Pusing dengan dunia? Ya dibercandain aja. Bicara soal perjalanan film animasi Indonesia, ternyata Indonesia sudah sejak lama memproduksi film animasi karya anak bangsa. Tahun 1955, karya Dukut Hendronoto berjudul Sidul Memilih menjadi film animasi 2 dimensi yang dibuat untuk kampanye pemilu pertama di Indonesia. Meskipun berwarna hitam putih dan minim dokumentasi, film ini bertujuan mengedukasi masyarakat akan makna demokrasi. Keren! Ternyata dari dulu animasi sudah dipakai untuk mendidik rakyat. Bahkan sekarang ada animasi berjudul Satu Untuk Semua yang memakan biaya produksi sebesar 6,7 miliar. 6,7 miliar. Oh, tentunya hasilnya sangat mendidik rakyat. Terutama soal mendidik rasa sabar. Sabar banget pokoknya. Lihat visualnya yang bombastis ala-ala bum bum. Sebentar deh. Judulnya Satu Untuk Semua. Kok kayak jargon TV swasta ya? Sudah kuduga. Animasi satu ini original loh guys, bukan asal comot di Marketplace. Era 1980-an, TVRI menayangkan animasi pendek lokal berjudul Si Huma. Meski sederhana tapi punya nilai moral dan kebangsaan yang kuat. Aku suka loh animasi Si Huma. Kalau kamu? Aku juga suka. Bejir. Menurut beberapa netizen, animasi Si Huma ini kualitas gambarnya nggak kalah loh sama animasi Satu Untuk Semua. Apa jangan-jangan animasi Satu Untuk Semua ini berhasil time travel dari tahun 80-an ke tahun 2025 ya? Tapi masa iya? Tahun 80-an anggarannya sampai segitu. Tapi hasilnya... jelas ini konspirasi global. Nah, di tahun 2003, Indonesia berhasil membawa film animasi ke layar lebar lewat film Janus Prajurit Terakhir. Keren. Cukup Janus yang jadi prajurit terakhir. Kalau animasi Satu Untuk Semua, janji ya, ini yang terakhir. Di tahun 2015 muncul Battle of Surabaya. Animasi ini menjadi lompatan besar animasi nasional karena diundang ke festival bergengsi dan dapat penghargaan internasional. Jujur ini animasi memang bagus sih. Sama bagusnya kayak animasi yang Katanya bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme. sampai-sampai di balai desanya ada senjata AK-47. Nah, di tahun 2025, film animasi karya Rian Adriandi berjudul Jumbo benar-benar unjuk gigi dengan respon positif masyarakat. Animasi Jumbo berhasil tembus 10 juta lebih dan dinobatkan sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa sampai dengan saat ini. Jangan sombong dulu kamu Jumbo. Bentar lagi animasi Satu Untuk Semua akan mengalahkan kamu dengan jumlah penonton sebanyak 6,7 miliar. Banyak video di jagat maya yang beredar dan merekam keseruan penonton animasi Satu Untuk Semua. Terlihat penonton ngakak kocak saat menonton. Luar biasa, kayaknya komedinya mateng banget tuh. Kalau kata Pak De Indro, kompor gas. Gila Indro. Baik pemirsa, menanggapi fenomena ini, kali ini kami sudah mengundang anak bangsa yang suka nonton animasi dan beneran membanggakan karena karya dan prestasinya. Selamat datang Niki Mawarni. Aduh, kocak banget kak. Niki, are you okay? Iya maaf kak, I'm okay. Aduh, BTW nggak usah pakai bahasa asing deh kak. Kan kita lagi di Bikini Bottom ya, bukan di luar negeri. Loh, jangan salah loh. Ada yang bilang bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa asing. Ya nggak Om? Kamu tadi habis nonton apa tuh? Kayaknya ngakak kocak banget. Waduh, tadi emang kocak banget sih kak. Itu loh, tadi Niki lagi nonton animasi yang kakak bilang tadi. Sumpah dari awal Niki ngakak sampai terakhir. Absolut cinema. Oke, lucu banget ya? Ih, kocak banget kak. Niki, kamu nekat nonton ini lagi gabut ya? Ya nggak apa-apa sih kak, hitung-hitung Niki lagi cari hiburan sebelum pindah ke Jepang. Kakak tahu sendiri lah, di Jepang tuh animasinya keren-keren semua. Tapi
Tapi kan kalau Niki di sana kan perlu translatean ya, kalau jokesnya di sana, kalau di sini kan langsung masuk gitu. Oh iya ya, kamu kan dapat beasiswa ke Jepang ya, luar biasa, kece banget Niki ini. Harusnya yang didanai dan disupport pemerintah Bikini Bottom ini ya generasi muda yang kayak kamu ini loh. Ya jangan malah support kebijakan yang malah bikin rakyat meriang gitu. Ngomongin animasi nih, kalau di Jepang biasanya anime ya. Iya, Ada nggak sih anime favoritnya Niki? Waduh, ada namanya Gakuen Babysitter. Itu animenya bercerita tentang apa tuh Niki? Pokoknya itu kayak di tema-tema sekolah, tapi ada penitipan anak gitu. Jadi anak kecilnya lucu-lucu ya, lucu seperti Niki. Katanya kamu juga ikut World Scholars Cup ya? Iya. Itu kan debat tingkat dunia ya? Wah, Masya Allah iya. Wow, gitu. Coba dong, kamu ceritain tuh proses-prosesnya. Kok bisa sih kamu berprestasi ini? Jadi World Scholars Cup itu sebenarnya nggak cuma debat, jadi ada kuisnya juga dan nulis esai. Ini sebenarnya kayak mental breakdown ya, diuji nyalinya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, berarti suka di love bombing juga? Dan Niki juga ini aku dengar kamu ikut Dream Yume Project itu di Jepang. Benar sekali. Itu ngapain aja tuh? Jadi di sana tuh sebenarnya bertukar kultur dan musik. Wow. Jadi Niki sempat rekaman di sana dengan lagu Mirai. Dan juga di sana kita tuh belajar konsep tentang mimpi dan bagaimana mengembangkan kreativitas. Kalau kata guru Jepang sih selalu bilang setiap karya harus punya jiwa. Lah, sama dong sama oknum pemerintah di Bikini Bottom. Mereka punya jiwa yang luar biasa mulia dan bijaksana. Sumpah aku cinta banget sama pemerintah Bikini Bottom saat ini. Kakak, dibayar berapa kak ngomong gitu? Kamu kan dikenal sebagai penyanyi nih Niki ya. Dulunya ikut ajang pencarian bakat atau enggak nih? Ikut kebetulan. Saya penyanyi ya guys, jadi dulunya ikut The Voice Kids. Wow, waktu itu umur berapa Niki? Umur 13 tahun. 13 tahun. Dan setelah Niki merasakan nih terjun di dunia musik, apa tantangan yang sebenarnya Niki rasakan dan apa sih yang menurut Niki berat banget nih untuk dijalani? Ada banyak sekali tantangan yang harus kita lewati, tapi kita harus tetap tegas. Kita harus teguh dengan pendirian kita bahwa saya harus mencari jalur saya sendiri. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya, saya menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Niki, aku pengen tahu udah berapa lagu yang kamu telurkan? Aduh, bahasa gue, telurkan. Waduh, sudah alhamdulillah 3 lagu. Oke. Ya, ada Menyambut Bahagia featuring Eka Gustiwana. Wow. Ada Pangeran Datang si Centil dan juga Things I Didn't Do. Lagu yang paling favorit banget nih, yang mana nih? Dan ceritain dong kenapa lagu ini menjadi favorit untuk Niki. Sebenarnya yang paling berdampak lah ya, mungkin Menyambut Bahagia featuring Eka Gustiwana. Wow. Di dalam lagu itu Niki membawa adat Sumatera Niki juga di sana. Saya sebenarnya pengen banget loh mendengar lagu dari Niki supaya Niki nyanyiin, tapi saya takut ya kena. Kenapa guys? Tahu kan sekarang kalau lagu Indonesia itu agak serem kalau dinyanyiin di kafe-kafe atau. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Sebelum kita akhiri nih Niki, ada nggak sih pesan-pesan Niki nih yang mau Niki sampaikan buat generasi muda, apalagi seorang Niki ini kan sangat menginspirasi sekali, dan kasih tahu dong supaya gimana sih generasi muda itu bisa lebih percaya diri. Kan Niki awalnya dulu insecure ya, sampai sekarang tetap berkarya, berkarir dan semakin cemerlang tentunya. Amin. Tetaplah jadi diri sendiri. Kalau bisa nggak usah malu-malu, karena kita harus mengejar kesempatan. Dan dengan mengejar kesempatan, emang urat malu harus lepas, say. Harus lepas dulu, gimana caranya? Iya. Oke. Pokoknya itu, kita harus tetap jadi diri sendiri, teguh, dan juga jangan ada malu. Oh my god, ini memang sungguh bijak sekali, berkelas ya pesan-pesan Niki ini. Gak kayak omongan kamu yang gak bisa dipegang. Kalau jalan minta split bill, sakere. Mau kondomania ya, say. Mantap! Terima kasih banyak Niki, kamu sudah mampir ke studio Dunia Lagi Bercanda. Makasih loh kau udah ngundang di sini. Terima kasih banyak karena sudah berbincang-bincang. Dan tentunya saya doakan Niki untuk
sukses selalu. Amin. Ya, dan lancar rencana-rencananya, apalagi bakalan ke Jepang dalam waktu dekat ini. Luar biasa sekali, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga nih untuk para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Dunia Lagi Bercanda. Dan ingat, yang serius itu hanya ketika kamu berdoa agar kamu dan dia dipersatukan. Selebihnya, Kita bercandain aja. saya Teni Amelia, pamit undur diri dan salam sejahtera. Bentar Kak. Jadi Kenapa Niki? BTW kan Niki udah beliin tiket nih buat kita berdua nonton animasi yang tadi loh, yang satu untuk semua. Aduh, nggak dulu deh Niki. Saya sibuk siaran ini ya, nggak bisa kemana-mana. Gimana sih, jadi anak bangsa tuh harus saling support dong. Ih, Ya aku pasti support kok, tapi beneran ini nggak ada waktu Niki. ya udah deh, kakak nggak ada waktu kan? Aman, tenang, editor kerja ya. Nah, Maksudnya? ini 3, 2, 1. Nah, kakak nontonnya dari sini aja. Aduh.